agar pembelajaran yang diberikan menjadi pembelajaran yang membuat anak didiknya menjadi anak didik yang bisa membaca sebagai proses pembelajaran tahap awal. Dan bila ada siswanya yang di sekolah menengah dan sekolah menengah atas masih belum bisa membaca, ini perlu bantuan khusus bagi seorang guru agar anak didiknya, peserta didiknya mampu untuk membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, kurangnya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekamek tu channel DR Kusi MPD. أجب من ملك النواهي نداؤه. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan membahas tentang diagnosis kesulitan membaca. Sekaligus join dengan seorang mahasiswi cantik, yang pintar dan yang soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Safira, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7, Stai Sultan Syarif Hasim Siak, Sri Indrapura. Dan juga mahasiswa yang mempunyai prestasi yang sangat bagus di dalam perkuliahan, yakni mendapatkan beasiswa Foundation Pertamina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Subeki dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak, Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan seputar pembelajaran mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya tentang diagnosis kesulitan belajar, studi mengatasi masalah pembelajaran bagi anak didik di sekolah. Ini simpel, mudah dipahami untuk membantu para seorang guru, membantu siswa-siswinya untuk meraih prestasi yang diimpikan. Harganya sesuai dengan saku, tidak mahal. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa membaca. BU PU Bu U JA ya Ya di sini apa? tadi Itu hal yang biasa bagi peserta didik, apalagi peserta didik yang masih di bangku sekolah dasar. Ini bukan sesuatu yang menjadikan anak didik kita terbelakang, atau bahasa orangnya adalah kurang pintar. Tetapi ini adalah sebuah proses yang harus diberikan oleh seorang guru kepada siswa-siswinya. Proses pembelajaran agar pembelajaran yang diberikan
menjadi pembelajaran yang membuat anak didiknya menjadi anak didik yang bisa membaca sebagai proses pembelajaran tahap awal. Dan bila ada siswanya yang di sekolah menengah dan sekolah menengah atas masih belum bisa membaca, ini perlu bantuan khusus bagi seorang guru agar anak didiknya, peserta didiknya mampu untuk membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini bukan persoalan yang berat, tetapi ini adalah butuh waktu dan proses bagi anak-anak didik kita, peserta didik kita yang memang dia mempunyai keterlambatan di dalam proses pembelajaran khususnya membaca. Itu kita dengarkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk menyampaikan tentang bagaimana gejala-gejalanya bagi peserta didik yang kesulitan membaca dan bagaimana solusinya berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang diagnosa kesulitan membaca. Kesulitan membaca di dalam istilah disleksia berasal dari kata Yunani yakni dis, berarti sulit, dan lex berasal dari legin yang artinya berbicara. Jadi, secara harfiah, disleksia berarti kesulitan yang berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis. Kelainan ini disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghubungkan antara tulisan dan lisan, atau kesulitan mengenal hubungan antara suara dan kata tertulis. Pada kenyataannya, kesulitan membaca dialami oleh 2-8% anak sekolah dasar, di mana ketika anak atau siswa tidak lancar atau ragu-ragu dalam membaca. Menurut Pennington, disleksia disebut juga sebagai kesulitan belajar spesifik. Dikatakan spesifik karena kesulitan dalam masalah belajar tertentu, bukan lambat belajar umum yang mengalami kesulitan dalam membaca, mengajar dan bahasa tulisan. Anak yang mengalami kesulitan membaca akan mengalami kesulitan dalam kehidupan di lingkungannya, terutama di sekolah yang pembelajarannya menggunakan buku. Gejala kesulitan belajar. Gejala disleksia, anak memiliki kemampuan membaca di bawah kemampuan yang seharusnya dilihat dari tingkat inteligensia, usia, dan pendidikannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan oleh mengolah dan memproses informasi tersebut. Disleksia merupakan kesalahan pada proses kognitif anak ketika menerima informasi saat membaca buku atau tulisan. Ciri-ciri disleksia. Yang pertama, sulit mengeja dengan benar. Satu kata bisa berulang-ulang kali diucapkan dengan bermacam ucapan. Yang kedua, sulit mengeja kata atau suku kata yang bentuknya serupa, misal B, D, atau U, N. Yang ketiga, ketika membaca anak sering salah melanjutkan ke paragraf berikutnya atau tidak berurutan. Banyak faktor yang menjadi penyebab disleksia, antara lain genetis, problem pendengaran sejak bayi yang tidak terdeteksi sehingga mengganggu kemampuan bahasanya, dan faktor kombinasi keduanya disembuhkan. Hal paling penting adalah anak disleksia harus memiliki metode belajar yang sesuai, karena pada dasarnya setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda, begitupun anak disleksia. Maka dari itu, guru senantiasa mengawasi atau mendampingi saat anak diberikan tugas. A few moments later. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka pertimbangan pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak tersebut. Disleksia perkembangan merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak yang terjadi sepanjang rentang hidup. Tidak jarang anak-anak yang mengalami disleksia, terutama yang ringan, dianggap atau dicap sebagai anak yang bodoh, malas, kurang berusaha, ceroboh, sehingga timbul rasa rendah diri, kurang percaya diri, dan mengalami gangguan emosional sekunder. Membaca merupakan salah satu fungsi tertinggi otak manusia dari semua makhluk hidup di dunia ini. Cuma manusia yang dapat membaca. Membaca merupakan fungsi yang paling penting dalam hidup dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca.
anak-anak dapat membaca sebuah kata ketika usia mereka 1 tahun, sebuah kalimat ketika mereka berusia 2 tahun, dan sebuah buku ketika berusia 3 tahun dan mereka menyukainya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik kesulitan membaca. Ada 4 kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca, yaitu kebiasaan membaca, kekeliruan mengenal kata, kekeliruan pemahaman, dan gejala-gejala serba aneka. Anak dapat belajar secara spontan dari lingkungannya, sedangkan untuk belajar membaca dan menulis, anak perlu diajarkan atau dibimbing. Membaca merupakan proses yang kompleks yang melibatkan kedua belah otak. Persyaratan khusus untuk dapat belajar membaca adalah: yang pertama, tidak ada gangguan penglihatan dan pendengaran yang berat. Kemudian yang kedua, pemahaman bahasa atau tutur verbal yang cukup. Kemudian yang ketiga, pergerakan bola mata untuk mengikuti barisan huruf tulisan cukup baik. Untuk tulisan penutur bahasa Indo-Eropa termasuk bahasa Indonesia dibutuhkan gerakan mata dari sisi kiri ke kanan. Sedangkan untuk tulisan sinistral atau tulisan bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, dibutuhkan bola mata dari sisi kanan ke kiri. Kemudian yang keempat adalah tidak ada gangguan motorik atau koordinasi motorik untuk berbicara atau kelumpuhan praksis mulut. Yang kelima adalah perlu faktor-faktor seperti lingkungan pendidikan yang menunjang, dan harus ada perhatian yang khusus dan motivasi dari anak-anak untuk membaca. Mungkin sekian penjelasan dari saya materi kesulitan membaca atau disleksia pada mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Itulah sekelumit tentang kesulitan membaca bagi siswa-siswi kita. Semuanya bisa diselesaikan dengan diagnosis kesulitan belajar, agar siswa-siswi kita, peserta didik kita berprestasi di sekolah masing-masing. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabul kharas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.